di dalam hutan hujan Pulau Siberut, Indonesia, yang terletak 150 km dari pantai Sumatera. Suku Mentawai telah menguasai sesuatu yang sudah dilupakan oleh 99% umat manusia. Bagaimana hidup dalam harmoni sempurna dengan salah satu ekosistem paling berbahaya di planet ini selama lebih dari 4.000 tahun. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang rumah. Karena suku Mentawai telah menciptakan sesuatu yang merupakan perpaduan antara arsitektur, teknologi spiritual, dan karya rekayasa sosial yang luar biasa. Uma, rumah panjang tradisional mereka, bukan hanya sekadar bangunan. Uma adalah entitas hidup yang dapat menampung hingga 7 keluarga dari klan yang sama. Tapi yang luar biasa adalah, ini mereka membangun struktur besar ini sepenuhnya tanpa menggunakan paku logam, alat listrik, atau bahan modern. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem sambungan kayu yang rumit yang akan membuat tukang kayu Jepang cemburu. Setiap balok, setiap penopang, setiap sambungan dibuat dengan tangan agar pas sempurna. Atapnya dibuat dari daun sagu dengan pola yang sangat kompleks, sehingga setiap uma memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Membutuhkan kerja sama seluruh komunitas. Namun, kecerdikannya tidak terletak pada konstruksinya. Itu terletak pada fungsinya. Uma berfungsi sebagai filter spiritual antara dunia fisik dan dunia leluhur. Tingkat bawah rumah menampung babi semiliar mereka, yang bukan hanya ternak, tetapi juga peserta penting dalam upacara keagamaan mereka. Kamar-kamar yang lebih tinggi melindungi keluarga dari banjir, predator, dan roh jahat yang diyakini suku Mentawai dapat berkelana dekat dengan tanah. Pemerintah Indonesia pernah mencoba memaksa mereka untuk tinggal di rumah beton modern pada tahun 1950-an. Menawarkan rumah keluarga tunggal dengan atap seng. Percobaan itu berakhir dengan bencana. Suku Mentawai tidak bisa menjalankan ritual komunal mereka. Struktur sosial mereka runtuh, dan banyak yang menjadi sangat depresi. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah-rumah modern tersebut dan kembali membangun umat tradisional mereka. Membuktikan bahwa kadang-kadang kebijaksanaan kuno lebih berharga daripada kenyamanan modern. Ya, atau tidak, apakah Anda akan menukar rumah Anda sekarang dengan uma di hutan hujan? Sekarang kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tapi tetap ikuti saya, karena alasan dibalik praktik ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang bagaimana suku Mentawai memahami hubungan antara tubuh dan jiwa. Sekitar usia 13 tahun, wanita Mentawai menjalani salah satu ujian paling menyakitkan di dunia. Dengan menggunakan potongan besi yang diasah tajam sebagai pahat dan palu kayu, seorang tetua suku mengasah gigi depan atas mereka menjadi runcing dengan bentuk V. Tanpa anestesi, tanpa obat penghilang rasa sakit, hanya ketahanan fisik dan dukungan komunitas. Bagi orang luar, ini terlihat seperti modifikasi tubuh ekstrem untuk tujuan estetika. Tapi bagi suku Mentawai, mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang terjadi. Mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki jiwa yang disebut simagre, yang bisa merasa bosan atau tidak puas dengan tubuhnya. Jika jiwa merasa tubuhnya tidak menarik atau tidak menarik, ia akan meninggalkan tubuh tersebut dan mengembara ke hutan untuk mencari tubuh yang lebih menarik. Studi gigi modern menunjukkan bahwa praktik ini menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang yang serius, termasuk rasa sakit kronis, penyakit gusi, dan kehilangan gigi. Namun bagi suku Mentawai, biaya fisik ini dapat diterima demi keamanan spiritual. Mereka lebih memilih menanggung masalah gigi seumur hidup daripada membiarkan jiwa mereka mengembara dan meninggalkan mereka sampai mati. Suku Mentawai terkenal dengan tato mereka yang rumit dan penuh detail. Mereka sering terlihat tertutup tato dari kepala hingga kaki. Seni tato tubuh bukan hanya ekspresi artistik, tetapi juga bagian dari siklus hidup seseorang, di mana tato menandakan usia, status sosial, serta profesi. Pada usia 11 atau 12 tahun, anak-anak diberikan tato pertama mereka dimulai dari lengan atas. Pada usia 18, tato diberikan di paha. Dan pada fase terakhir, seluruh tubuh ditato dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai mengikuti berbagai ritual tradisional suku, dan tato mereka menandakan peran serta status sosial mereka. Tradisi tato ini disebut titi. Proses tato sangat lambat dan menyakitkan, menggunakan palu kayu dan jarum yang diasah. Ahli tato menanam tinta berbasis arang ke dalam kulit dengan beberapa sesi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tato di pulau ini mencerminkan identitas orang-orang.
serta hubungan pribadi dan komunal mereka dengan alam, yang disebut arat sabulungan. Namun, ada perbedaan desain dan motif antara wilayah dan klan. Tato bisa berarti perlindungan, identitas, atau kenangan. Apakah Anda memiliki tato sendiri? Saya ingin mendengar cerita di balik tato Anda. Struktur sosial di masyarakat. Mentawai memiliki aturan yang begitu ketat, yang bahkan akan sulit untuk diikuti dalam dunia modern. Ini sangat terlihat dalam kehidupan Sikere. Pemimpin spiritual mereka. Untuk menjadi Sikere, seorang pria harus menerima apa yang disebut oleh antropolog sebagai tabu yang memisahkan dirinya secara permanen dari masyarakat biasa. Selama masa ritual, yang bisa berlangsung berbulan-bulan, seorang Sikere dilarang untuk berhubungan romantis dengan istrinya. Suku Mentawai menggambarkan hal ini dengan mengatakan bahwa istrinya secara efektif menjadi saudara perempuannya selama masa suci ini. Namun, larangan romantis hanyalah awalnya. Sikere juga harus menghindari makan daging-daging tertentu yang dianggap sangat lezat dan bergizi, seperti babi hutan dan rusa, yang dianggap sebagai makanan terbaik di hutan. Mereka harus mengenakan pakaian tradisional dari kulit kayu setiap saat, menandakan perbedaan mereka dari anggota suku biasa. Dan mereka harus menjalani tato tubuh secara menyeluruh yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Mengapa seseorang secara sukarela menerima pembatasan seperti ini? Dengan menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan kenikmatan dasar manusia, Sikere membuktikan komitmen mereka terhadap kesejahteraan komunitas lebih dari keinginan pribadi mereka. Pernikahan di masyarakat Mentawai beroperasi berdasarkan prinsip yang akan terasa sangat asing bagi siapapun dari dunia modern. Lupakan tentang cinta romantis, kecocokan pribadi, atau pilihan individu. Pernikahan di Mentawai pada dasarnya adalah transaksi ekonomi yang kompleks antara seluruh klan, dengan babi semiliar sebagai mata uang utama. Sistem harga pengantin, yang disebut alak toga, mengharuskan keluarga pengantin pria untuk memberikan sejumlah besar babi kepada klan pengantin wanita. Bukan hanya 1 atau 2 babi. Sebuah pernikahan yang layak mungkin memerlukan 5 atau lebih babi. Bersama dengan barang berharga lainnya, seperti kuali logam dan tekstil tradisional. Babi-babi ini bukan hanya ternak. Mereka dibesarkan dengan hati-hati, dilindungi secara spiritual, dan dianggap sebagai penyimpan kekayaan utama dalam masyarakat Mentawai. Namun, yang membuat sistem ini benar-benar menarik adalah babi-babi tersebut harus semiliar. Babi yang sepenuhnya jinak dianggap kurang spiritual dan tidak dapat diterima dalam transaksi pernikahan. Suku Mentawai membiarkan babi mereka berkeliaran bebas di hutan, mencari makanan dan hidup secara alami. Ini membuat mereka jauh lebih sulit untuk ditangkap dan dikelola, tetapi juga memberikan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh hewan ternak. Kuali logam yang menyertai babi memiliki fungsi yang berbeda. Kuali besar ini digantung dengan jelas di dinding Uma sebagai tampilan kekayaan keluarga dan hubungan sukses mereka. Mereka bukan hanya peralatan dapur. Mereka adalah simbol status yang menunjukkan kemampuan klan untuk membentuk hubungan berharga dan mengumpulkan sumber daya. Seluruh keluarga besar berkontribusi pada harga pengantin, menjadikan pernikahan sebagai investasi komunitas daripada keputusan individu. Sistem ini memastikan bahwa pernikahan memperkuat jaringan sosial suku, bukan hanya memenuhi keinginan pribadi. Ini juga berarti perceraian sangat jarang terjadi, karena membubarkan pernikahan akan memerlukan pengembalian harga pengantin dan menghancurkan ikatan ekonomi antar klan. Suku Mentawai telah mengembangkan salah satu sistem sihir simpatik yang paling canggih di dunia, di mana tindakan yang tampaknya tidak berhubungan bisa memiliki konsekuensi spiritual yang mendalam. Tidak ada yang lebih jelas menunjukkan hal ini selain larangan dalam pembuatan perahu kayu mereka. Jika istri seorang pria Mentawai hamil, dia benar-benar dilarang membuat perahu dugout. Melanggar aturan ini dipercaya dapat menimbulkan akibat yang langsung dan bencana bagi anak yang belum lahir serta seluruh komunitas. Logika di balik larangan ini didasarkan pada prinsip sihir simpatik, di mana tindakan yang mirip menghasilkan hasil yang serupa. Pembuatan perahu melibatkan pengosongan batang pohon besar, menghilangkan kayu di dalamnya untuk menciptakan ruang kosong. Dalam pandangan dunia Mentawai, tindakan menciptakan kekosongan ini adalah kebalikan spiritual dari kehamilan, yang melibatkan pengisian rahim dengan kehidupan baru. Jika seorang pria membuat perahu saat istrinya hamil, roh-roh akan bingung dengan niatnya. Mereka bisa menganggap bahwa dia menciptakan kekosongan sebagai keinginan agar istrinya juga menjadi kosong.
yang akan mengarah pada keguguran atau kelahiran mati. Suku Mentawai telah menyelesaikan masalah ketahanan pangan di salah satu lingkungan yang paling menantang di dunia melalui penguasaan mereka dalam budidaya dan pengolahan pohon sagu. Satu pohon sagu dewasa dapat menyediakan cukup kalori untuk memberi makan sebuah keluarga selama 6 bulan. Pengolahannya memerlukan kerja keras, tetapi sangat efisien. Batang besar pohon ditebang, dibelah memanjang, dan bagian dalamnya diparut menjadi bubur, menggunakan alat kayu tradisional. Bubur ini kemudian dicuci dengan air sungai untuk mengekstrak pati yang mengendap menjadi tepung sagu murni. Namun, harta nutrisi yang sesungguhnya datang dari apa yang terjadi pada batang sagu yang dibuang setelah proses pengolahan. Kayu yang membusuk menjadi tempat berkembang biak yang sempurna untuk Rhynchophorus ferrugineus, kumbang penggali pohon sagu. Suku Mentawai secara aktif membudidayakan larva gemuk dan kaya protein dari kumbang ini, yang dipanen sebagai sumber nutrisi penting. Larva sagu ini sering dijelaskan oleh orang luar dengan rasa yang sangat mirip dengan keju. Mereka sangat kaya akan protein dan lemak sehat, memberikan nutrisi penting yang kurang dalam tepung sagu yang syarat karbohidrat. Suku Mentawai memakannya mentah, langsung dari kayu yang membusuk, atau memanggangnya di atas api terbuka untuk profil rasa yang berbeda. Suku Mentawai telah mengembangkan apa yang mungkin menjadi sistem senjata biologis paling canggih yang pernah diciptakan oleh budaya pribumi. Racun panah mereka tidak hanya beracun. Kebanyakan orang berasumsi bahwa racun panah pribumi bekerja hanya dengan toksisitas sederhana. Anda melapisi panah dengan racun, menembak hewan, dan menunggu hewan itu mati. Namun, sistem Mentawai jauh lebih kompleks dan elegan dari itu. Mereka telah menciptakan racun 3 komponen yang bekerja melalui beberapa jalur biologis secara bersamaan. Bahan dasar pertama adalah Tabernae montana peduncularis, yang menyediakan neurotoksin kuat yang menyerang sistem saraf. Komponen kedua adalah Deres elliptica, yang mengandung senyawa rotenon yang meningkatkan toksisitas secara keseluruhan dan memperbaiki penyerapan ke dalam aliran darah. Namun, bahan ketiga adalah yang membuat sistem ini benar-benar jenius. Capsicum frutescens, cabai yang sangat pedas dengan tingkat kepedasan 80, 000 hingga 100. Nulle Scoville Heat Units. Cabai ini tidak dimasukkan untuk rasa atau pengawetan. Fungsi utamanya adalah sebagai vasodilator. Ketika panah menembus daging hewan, capsaicin yang intens menyebabkan ekspansi pembuluh darah yang besar di sekitar luka. Ini menciptakan jalur biologis super cepat yang dengan cepat mendistribusikan neurotoksin ke seluruh sistem peredaran darah hewan tersebut, mencapai jantung dan otak dalam hitungan detik daripada menit. Racun ini dirancang khusus untuk terurai dalam asam lambung hewan, menjadikan dagingnya aman untuk dikonsumsi manusia. Segera setelah pembunuhan, suku Mentawai telah menciptakan senjata yang mematikan bagi targetnya, namun tidak berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsi hasilnya. Upacara pernikahan suku Mentawai mengungkapkan sebuah masyarakat yang memahami pernikahan bukan sebagai kontrak pribadi antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa kosmik yang memerlukan manajemen spiritual yang cermat untuk menjaga keseimbangan semesta. Upacara Pangurei adalah ritual beberapa hari yang bertujuan untuk memberitahu dunia roh tentang ikatan baru ini dan memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak mengganggu keharmonisan antara dunia fisik dan dunia supernatural. Upacara dimulai dengan pasibit-bit, pembersihan spiritual Uma. Sikerei bergerak melalui setiap kamar Uma, melambaikan ranting daun untuk mengusir roh jahat sebelum jiwa manusia dan leluhur dapat berkumpul dengan aman untuk perayaan. Ini bukan hanya pembersihan simbolis. Suku Mentawai percaya bahwa roh jahat tertarik pada peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan dan akan berusaha merusak jalannya acara jika tidak diusir dengan benar. Pusat dari pernikahan adalah Turuk Lagai, tarian hutan. Selama pertunjukan ini, Sikerei memasuki keadaan kesadaran yang berubah, menendang lantai kayu mengikuti irama gong dan drum tradisional. Ini adalah ritual mimetik yang canggih, di mana para dukun meniru gerakan dan perilaku hewan hutan. Tarian yang paling penting adalah Uliat Manyang, tarian elang, yang menceritakan seluruh cerita kehidupan elang di kanopi hutan. Para dukun membentangkan tangan mereka seperti sayap, berputar-putar di ruang upacara, dan melakukan gerakan menyelam yang menggambarkan teknik berburu elang. Tarian ini dipercaya dapat memanggil roh elang, meminta berkahnya atas pernikahan dan perlindungannya bagi pasangan baru.
Uliat Bilow meniru gibbon endemik dengan dukun yang bergelantungan dari balok dan membuat suara khas primata ini. Setiap tarian hewan memiliki fungsi spiritual tertentu, memanggil berbagai aspek kebijaksanaan hutan untuk memberkati dan melindungi pernikahan. Pertunjukan ini bukan hiburan. Mereka adalah teknologi spiritual yang esensial yang memfasilitasi komunikasi antara dunia manusia dan dunia roh. Memastikan bahwa leluhur menyetujui ikatan tersebut dan akan memberikan perlindungan serta bimbingan yang berkelanjutan. Fakta yang paling luar biasa tentang suku Mentawai mungkin adalah bagaimana mereka berhasil bertahan hidup di dunia modern sambil mempertahankan identitas kuno mereka. Pada tahun 1954, pemerintah Indonesia secara resmi melarang praktik arat sabulungan, agama tradisional suku Mentawai. Pejabat pemerintah dan misionaris menyita dan membakar artefak-artefak suci, memaksa orang-orang untuk mengenakan pakaian modern, dan berusaha menghapus identitas budaya mereka sepenuhnya. Banyak orang Mentawai dipaksa untuk mendaftar sebagai Katolik atau Muslim di kartu identitas mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan dasar. Namun, alih-alih menghilang, suku Mentawai mengembangkan apa yang disebut oleh antropolog sebagai taktik budaya untuk bertahan hidup. Mereka belajar untuk menunjukkan wajah yang berbeda kepada audiens yang berbeda, mempertahankan praktik tradisional mereka secara pribadi, sementara mengadopsi penampilan eksternal sebagai warga negara Indonesia modern saat diperlukan. Saat ini, banyak orang Mentawai yang bergerak dengan lancar antara umat di hutan dan desa pesisir, antara pakaian kulit kayu tradisional dan pakaian modern, antara ritual kuno dan pendidikan kontemporer. Mereka telah belajar menggunakan media digital dan pariwisata untuk berbagi budaya mereka dengan dunia luar sambil melindungi elemen-elemen paling suci dari eksploitasi. Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai telah mulai membuat materi pendidikan yang mengemas pengetahuan adat untuk sekolah-sekolah modern, memastikan generasi muda tidak kehilangan kebijaksanaan leluhur mereka. Mereka juga mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang menempatkan Sikere sebagai pemandu budaya dan ekologi, menciptakan pendapatan berkelanjutan yang memberikan alternatif terhadap penebangan liar dan pengembangan kelapa sawit. Suku Mentawai telah membuktikan bahwa kebijaksanaan kuno dan kelangsungan hidup modern dapat hidup berdampingan, bahwa pengetahuan tradisional dapat beradaptasi dengan tantangan kontemporer tanpa kehilangan kekuatan dan maknanya yang esensial. Apa yang telah kita temukan tentang suku Mentawai menantang asumsi dasar kita tentang peradaban manusia, kelangsungan hidup, dan hubungan antara tradisi dan kemajuan. Mereka bukan orang primitif yang hidup di masa lalu. Mereka adalah insinyur canggih yang telah memecahkan masalah yang masih dihadapi oleh dunia modern. Mereka telah menciptakan arsitektur berkelanjutan yang tidak membutuhkan bahan eksternal atau sumber energi. Mereka telah mengembangkan praktik medis dan spiritual yang menjaga kesehatan komunitas dan kohesi sosial. Mereka telah menguasai rekayasa biokimia yang setara dengan ilmu farmasi modern. Dan mereka telah belajar untuk melestarikan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan tekanan globalisasi. 10 fakta yang telah kita eksplorasi hari ini hanya mewakili permukaan dari kebijaksanaan Mentawai. Setiap praktik, setiap kepercayaan, setiap adat yang tampaknya aneh adalah bagian dari sistem terpadu yang memungkinkan mereka berkembang di salah satu lingkungan paling menantang di bumi selama ribuan tahun. Apa aspek kehidupan Mentawai yang paling mengejutkan Anda? Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah. Dan beritahu, saya budaya ekstrem lain yang ingin Anda teliti berikutnya. Kami selalu menantikan lebih banyak tanggapan dari Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu Anda lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.